Bab 70. Farhan dan Monik ditangkap. Beberapa polisi datang bersama Dama. Mereka memasuki di tengah-tengah acara. Farhan, Monik dan Adelia heran melihat kedatangan polisi, begitupun dengan para tamu undangan. Tuan Farhan dan Nyonya Monik, silahkan ikut kami ke kantor polisi, ucap sang polisi. Maksud Anda apa? Tanya Farhan yang mulai panik. Kalian kita tangkap atas pembunuhan Tuan Devano Barastev dan Nyonya Alina Emberstev, jawab polisi itu. Para tamu undangan terkejut mendengarnya. Kalian tidak bisa menangkap kami begitu saja. Tidak mungkin kami membunuh saudara kami sendiri, ucap Farhan marah. Bawa dia kemari, ucap polisi itu pada temannya. Polisi itu jalan keluar. Kalian tidak bisa membawaku tanpa bukti, ucap lagi Farhan. Dari luar polisi membawa seorang pria. Seketika Farhan dan Monik terkejut melihat Raymond datang. Katakan, ucap tegas polisi itu pada Raymond. Sebelum terjadinya kecelakaan itu, Tuan Farhan dan Nyonya Monik mendatangiku untuk mensabotase mobil Tuan Devano, ucap Raymond. Dia berbohong, ucap Farhan yang mulai emosi. Aku tidak berbohong, kau memberiku sejumlah uang untuk mensabotase mobil Tuan Devano, teriak Raymond. Suasana mulai tegang, para tamu kaget dan masih menunggu kelanjutannya. Kirana maju mendekat ditemani oleh kakek David dan nenek Melanie. Paman dan tante tidak bisa lagi mengelak. Ucap dingin Kirana. Kirana, kau bicara apa? Tidak mungkin tante membunuh kakak aku sendiri, ucap Monik mendekati Kirana. Kirana membuang muka. Dari luar masuklah seorang pria muda. Mendekati polisi. Saya adalah yang melihat dia berbicara dengan Tuan Farhan dan Nyonya Monik. Saya yang memberitahu Nyonya Kirana jika pria itulah yang mensabotase mobil Tuan Devano atas perintah mereka, ucap Jackson sambil menunjuk Raymond, Farhan dan Monik. Farhan dan Monik mulai tegang. Dama maju mendekat dan mulai berbicara. Saya adalah asisten Tuan Devano. Mungkin yang berada di sini ada yang mengenal saya, ucap Dama. Saya ingin memberitahu juga, jika Tuan Farhan dan Nyonya Monik memintaku memalsukan berkas aset milik Tuan Devano. Dengan ancaman saya terpaksa membuatnya, ucap Dama. Farhan dan Monik mematung. Sialan mereka. Kalian harus ikut kami ke kantor polisi, ucap polisi lagi. Kirana, tolong tante. Itu semua tidak benar, ucap memohon Monik. Tante akan jelaskan di kantor polisi. Semua bukti juga sudah berada di tangan polisi, ucap dingin Kirana. Farhan dan Monik mengamuk untuk dilepaskan. Sedangkan Adelia dari tadi sudah pergi dari sana bersama Rico. Stefani yang merupakan sekretaris Farhan kaget melihat dan mendengar jika atasannya selama ia pindah adalah Paman Kirana. Dan yang lebih kaget lagi, perusahaan dan semua dimiliki Farhan adalah milik orang tua Kirana. Stefani sungguh terkejut dan merasa kagum, sebab ia sudah tahu jika Kirana adalah orang kaya di kota K. Tapi sebenarnya adalah salah satu orang terkaya di negara ini. Alvano ingin mendekati Kirana tapi dicegah oleh Alexander. Belum saatnya nak, ucap Alexander. Dan Alvano hanya bisa pasrah. Dama mendekati Kirana, kakek David dan nenek Melanie. Izinkan saya menyampaikan beberapa kepada semua orang Nona Kirana, ucap izin Dama. Silahkan Paman, jawab Kirana. Dama mendekati MC dan membisikkan sesuatu. Dan MC pun mengangguk. Selamat malam semuanya, mungkin di antara kalian ada yang mengenal saya dan ada juga tidak mengenal saya. Saya adalah asisten Tuan Devano Barastev, pemilik perusahaan D&S Group. Tuan Devano memiliki seorang putri yang bernama Kirana Emberstev yang berada di sana, ucap Dama sambil menunjuk Kirana. Selama ini Tuan Farhan dan Nyonya Monik yang merupakan adik kandung Tuan Devano menguasai harta kekayaan milik Tuan Devano di kota A kecuali di kota K dan butik dan restoran yang bernama Ember pemilik istri Tuan Devano yaitu Nyonya Alina Emberstev.
Ucap Dama. Semua orang kaget mendengar jika butik Ember dan restoran adalah milik istri Tuan Devano. Semua kekayaan Tuan Devano dan Nyonya Alina diwariskan untuk putrinya Kirana Ember Steph. Silahkan kemari Nona Kirana. Panggil Dama. Kirana berjalan menghampiri Dama. Silahkan Nona, ucap Dama mempersilahkan Kirana berbicara. Aku tidak akan banyak berbicara. Aku hanya ingin menyampaikan jika perusahaan D&S Group akan dikelola sementara oleh Paman Dama. Ucap Kirana membuat Dama terkejut dan melihat Kirana. Kirana tersenyum. Aku percaya pada dia. Sekarang aku juga sedang hamil besar dan kemungkinan besar aku tidak bisa mengurus semua perusahaan, maka dari itu aku meminta pada Paman Dama untuk mengelola sementara. Apa Paman mau? Ucap Kirana. Dama berpikir dan kemudian mengangguk. Terima kasih Paman. Untuk semua tamu undangan aku meminta maaf dengan kejadian tadi. Kalian semua bisa melanjutkan menikmati pesta ini. Ucap Kirana dan ingin pergi menghampiri kakek dan neneknya tapi tiba-tiba ada media yang masuk. Maaf Nyonya, kami ingin menanyakan beberapa hal pada Anda, apa boleh? Ucap salah satu wartawan. Kirana terdiam beberapa saat, kemudian ia mengangguk. Apa Anda sudah menikah? Pertanyaan pertama wartawan itu membuat Kirana merasa menyesal memberikan izin. Ya aku sudah menikah, jawab Kirana. Berapa umur kandungan Anda sekarang Nyonya? Tanyanya. 7 bulan dan mereka sehat. Jawab Kirana sambil mengelus perutnya. Wah apakah kembar Nyonya? Tanyanya. Iya aku mengandung kembar. Jawab Kirana tersenyum. Semua orang termasuk Alexander, Clarissa, kakek David, nenek Melanie dan Alvano terkejut mendengar kembar. Alvano yang merupakan suami dan ayah dari bayi itu bahagia sekali mendengar bayinya kembar. Alvano ingin mendekat ke Kirana tapi dengan cepat Alexander mencegah. Apakah kami boleh tahu, siapa suami Anda Nyonya? Tanya wartawan lagi. Kirana terdiam dan cukup lama. Semua orang tidak sabar mendengar siapa suami Kirana Ember Steph salah satu orang terkaya di negara ini. Alvano pun juga sama tidak sabar. Mendengar jawaban Kirana. Suami aku adalah pria baik dan selalu menjaga dirinya. Suami aku sangat mencintaiku. Dia juga sangat mencintai anak kami. Salah satu keinginan dia memiliki anak dariku dan kami mendapatkannya bahkan langsung 2. Dia adalah satu-satunya pria yang aku cintai tapi sayang dia sudah meninggal, ucap Kirana sambil meneteskan air mata. Bukan tanpa sebab Kirana mengatakan suaminya meninggal. Alvano yang begitu mencintainya sebelum kata cerai itu keluar dari mulut Alvano. Dan saat Alvano mengatakan cerai baginya cinta Alvano untuknya sudah mati, makanya dia mengatakan meninggal. Dek. Bukan aku tidak ingin menyebut namanya, aku hanya ingin dia tenang di sana. Cukup kalian tahu bahwa suamiku adalah pria yang sangat tampan pastinya. Lanjut Kirana sambil mengelus perutnya. Hati Alvano teriris mendengar kata, meninggal. Clarissa berusaha mengelus punggung putranya, ia tahu putranya pasti terpukul mendengar jawaban Kirana. Wah kami makin penasaran nih Nyonya, ucap wartawan. Kirana tersenyum dan pergi dari sana. Ia tidak ingin melanjutkan menjawab pertanyaan para wartawan lagi. Alvano ingin melangkah tapi dicegah lagi oleh Alexander. Jangan nak, ucap Alexander. Tidak bisa Dat. Aku harus menemui istriku. Ucap Alvano kemudian pergi dari sana. Alvano mengejar Kirana yang sudah keluar dari pintu gedung acara. Kirana, teriak Alvano. Kirana mendengarnya tapi melanjutkan langkahnya memasuki mobil. Kemudian mobil Kirana pergi. Ah sialan. Alvano menendang semua pot bunga dan kerangka ucapan selamat. Alvano mengamuk di depan gedung. Alexander datang untuk menenangkan putranya. Alvano tenang nak, ucap Alexander. Dedi aku tidak bisa.
Aku harus bicara dengan istriku. Ucap Alvano yang mulai matanya berkaca-kaca. Kau harus tenang dulu nak. Aku tahu Kirana mencintaimu juga seperti yang dikatakan tadi bahwa ia mencintai suaminya yaitu kamu. Hanya saja karena kau telah mengucap kata cerai yang baginya sangat fatal itu yang membuatnya menganggap kau tidak seperti dulu lagi mencintainya. Ucap panjang lebar Alexander. Dat aku memang pria brengsek. Ucap Alvano memeluk dadinya. Alexander langsung membawa putranya masuk dalam mobil. Ia tidak ingin citra putranya hancur saat orang melihatnya menangis di tempat umum. Sabar nak. Ucap Alexander. Clarissa yang dari tadi diam tidak bisa berkata-kata, hatinya juga sakit melihat putranya begini. Mobil mereka sampai di mansion Alexander Chang. Mereka turun dan memasuki mansion. Aku akan menyebarkan berita jika aku dan Kirana sudah menikah dan kami adalah sepasang suami dan istri. Ucap Alvano saat mereka duduk di ruang keluarga. Tapi itu beresiko, ucap Alexander. Aku akan menanggungnya. Kirana adalah istriku dan aku ingin semua orang tahu jika aku adalah suaminya dan dia adalah istriku. Ucap Alvano. Kirana bisa marah besar nak, ucap Clarissa. Hanya itu yang bisa membuatku bersama istriku lagi mom, ucap Alvano. Kau mungkin bisa membuat dia bersamamu lagi tapi hatinya tidak. Ucap Alexander. Alvano menatap Alexander. Ucapan dadinya ada benarnya. Tapi Alvano tetap ingin mencobanya. Aku akan tetap mencobanya, apapun yang akan terjadi nanti aku akan menerimanya. Ucap Alvano yakin. Baiklah nak. Pasrah Alexander. Ia juga bingung harus bagaimana jadi dia mengalah saja.